Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 2 tentang struktur sistem operasi. Komponen sistem operasi terdiri dari beberapa komponen antara lain manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem I/O, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem protektif, dan sistem command interpreter. Manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses berikut. A. Pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. B. Menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. Menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Manajemen memori utama. Memori utama adalah sebuah array besar berukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Aktivitas manajemen memori sebagai berikut. A. Menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruangan di memori. Mengalokasikan dengan mendealokasikan ruang memori jika memerlukan. Manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatannya. Struktur sistem operasi. A. Pembuatan dan penghapusan file. B. Pembuatan dan penghapusan direktori. C. Primitif yang mendukung untuk manipulasi file yang direktori. D. Pemetaan file ke memori sekunder. E. Backup file ke media penyimpanan yang stabil. Manajemen I/O. Manajemen aktivitas sistem I/O sebagai berikut. A. Sistem buffer caching. B. Antarmuka drive secara umum. C. Drive untuk drive hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama primary storage bersifat volatil dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut. A. Pengaturan ruang bebas. B. Alokasi penyimpanan. C. Penjadwalan disk. Sistem jaringan. Sistem distribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Struktur sistem operasi. Sistem distribusi bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan dalam meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehandalan sistem. Sistem proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses, atau user pada sistem mau threshold dari user. Mekanisme sistem protektif yang harus disediakan adalah membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah, menentukan kontrol yang terganggu, menetapkan cara pelaksanaan protektif. Sistem command interpreter. Beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk manajemen dan pembuatan proses, penanganan I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi jaringan. Program yang membaca manajemen pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter atau shell pada Unix. Fungsi adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikut. Layanan sistem operasi. Eksekusi program, operasi-operasi I/O, operasi-operasi I/O, manipulasi sistem file, komunikasi, mendeteksi kesalahan, mengalokasikan sumber daya,
akuntansi, proteksi. Sistem CHEL. Sistem CHEL menyediakan antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem CHEL biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu melewatkan parameter melalui register, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan, kontrol proses. Hal-hal yang dilakukan: mengakhiri dan membatalkan, mengambil dan mengeksekusi, membuat dan mengakhiri proses, menentukan dan mengakses atribut proses, wait for time, wait event, signal event, manipulasi file. Hal-hal yang dilakukan: membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis dan mereposisi file, menentukan dan mengakses atribut file. Manipulasi device. Hal-hal yang dilakukan: meminta dan membebaskan device, membaca, menulis dan mereposisi file, menentukan dan mengakses atribut device. Informasi lingkungan. Hal-hal yang dilakukan: mengambil dan mengakses waktu atau tanggal, mengambil atau mengakses sistem data, mengambil atau mengakses proses file atau atribut device. Komunikasi. Hal yang dilakukan: membuat dan menghapus sambungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi. Struktur sistem operasi. Struktur sistem MS-DOS. Ada jumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Struktur sistem Unix. Sistem operasi Unix original Unix juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Pendekatan terlapis. Teknis pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Mesin virtual. Konsep dasar dari mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan terlapis, hanya saja konsep ini diberikan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Keuntungan dari kerugian konsep mesin virtual adalah: konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat dan pada mesin yang sebenarnya. Struktur sistem operasi. Java merupakan sistem yang menggunakan informasi mesin virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.